Dan pemirsa, kita juga sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Sudah bergabung bersama kami, Mas Tama S. Langkun. Selamat siang, Mas Tama. Selamat siang, Mbak Danis. Ya, Mas Tama, tanggapan ICW terkait insiden terbakarnya Gedung Kejagung malam tadi? Yang pertama tentu saja kita berduka ya, karena ini simbol kejaksaan harus terbakar begitu, dan mudah-mudahan tidak ada korban jiwa dan segera dipulihkan begitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentu saja spekulasi informasi yang berkembang kan menjadi sangat besar dan tentu saja tidak bisa disalahkan. Karena hari ini kejaksaan juga sedang menangani perkara-perkara yang sensitif ya. Tadi sudah disebutkan juga ada Jiwasraya, kemudian yang satu lagi ada perkara yang berhubungan dengan Joko Chandra yang tentu saja salah satu oknum di kejaksaan sedang diproses, yang tentu saja informasi, kemudian perkembangan perkaranya, kemudian pendampingan kejaksaan terhadap yang bersangkutan, ini kan kemudian menjadi isu publik yang berkembang dan tidak bisa disalahkan begitu. Nah, terkait dengan hal tersebut tentu saja kita berharap ya proses pengusutan yang pertama terkait dengan kebakaran itu sendiri ini perlu diseriusi. Kemudian juga tadi saya mendengar pemberitaan sudah ada dari kepolisian yang akan mulai melakukan penyelidikan, dan saya berharap juga ada pihak eksternal di luar, misalnya lembaga-lembaga seperti komisi kejaksaan begitu, selain dari kejaksaan internal, kepolisian, biar proses pemeriksaannya itu bisa berjalan secara akuntabel. Baik. Karena kekhawatiran tersebut nggak bisa kita biarkan begitu saja dan perlu dijawab. Baik, Mas Tama, ini informasi yang beredar juga Biro Kepegawaian, Biro Keuangan, dan Biro Umum yang terbakar. Nah, ini sudah dibantah bahwa dokumen perkara ini juga dalam kondisi aman saat ini. Bagaimana ICW memastikan hal tersebut? Ya, tentu begini ya, kalau soal dokumen perkara sudah pasti akan dipegang dan semuanya informasi sudah dikumpulkan oleh pihak-pihak yang memang melakukan proses tersebut, entah penyelidikan ataupun penyidikan. Tapi kan tentu saja dalam perkara itu kan hari ini tidak bisa kemudian dipastikan atau ditentukan, hanya itu saja yang dibutuhkan. Apalagi dalam tahap penyidikan, itu sudah pasti akan dibutuhkan alat bukti tambahan, kemudian pihak-pihak yang kemudian terlibat, ini kan semua dalam perkembangan. Kalau kita bicara soal timeline penanganan perkara secara hukum pidana, ada yang namanya penyelidikan. Itu memastikan peristiwanya ada apa enggak. Yang tahap penyidikan itu memastikan siapa yang melakukan. Nah, dalam membuktikan siapa yang melakukan, tentu saja menurut saya, Mbak, itu tidak mungkin cukup hanya dengan sekarang dokumen-dokumen yang sedang dipegang oleh para penyelidik atau tim penyidik begitu. Tentu saja akan dibutuhkan keterangan-keterangan lain. Apalagi yang bersangkutan merupakan orang internal kejaksaan yang tentu saja punya koneksi di dalam. Belum lagi keterkaitan dengan lembaga-lembaga lain yang tentu saja ini perlu diungkap. Nah, jadi nggak bisa kemudian terlalu dini kita bilang, oh dokumen aman dan lain sebagainya. Nah, yang kita butuhkan kan sebetulnya bukan hanya dokumen, tetapi perkembangan perkaranya akan kemana. Pihak-pihak lainnya siapa saja. Dokumen apa yang kemudian dibutuhkan untuk melengkapi hal tersebut. Nah, ini yang menurut saya perlu kita sama-sama lihat. Baik. Maka dari itu, saya juga tidak mau kepagian menuduh gitu ya, seperti yang sudah berkembang begitu ya, ini ada hubungan dengan penanganan jaksa A, ada hubungan dengan A, B, C, dan D. Nah, menurut saya, lakukanlah pemeriksaannya, kepolisian, libatkan tadi juga ada komisi kejaksaan, dan saya berharap baik kebakarannya maupun penuntasan perkara pidana korupsinya, dua-duanya berjalan. Baik, itu artinya insiden kebakaran ini tidak akan mengganggu jalannya penegakan hukum yang saat ini sedang ditempuh oleh Kejaksaan Agung, begitu terutama bagi kasus-kasus besar yang sedang dihadapi. Baik, terima kasih Mas Tama Langkun, Koordinator ICW sudah bergabung bersama iNews siang hari ini.